Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, belajar bersama guru kreatif. Insya Allah pada kesempatan kali ini teman-teman, kami membuat sebuah video ini khusus pokok bahasan mengenai analisis soal UTBK Saintek Biologi 6 tahun terakhir teman-teman. Nah, perlu diketahui sama teman-teman, kami sudah melakukan analisis 6 tahun terakhir ini berkenaan dengan bab-bab biologi yang sering keluar di UTBK ataupun SBMPTN, teman-teman. Ya. Artinya, ketika kita analisis soal UTBK ataupun SBMPTN ini, ternyata teman-teman kami bisa mengelompokkan menjadi beberapa bab terpenting dan sering keluar sekitar 6 tahun terakhir ini. Jadi kami melakukan sebuah analisis dari tahun 2015 sampai tahun 2021 ini, lalu kami kelompokkan menjadi bab-bab besar yang mesti teman-teman ketahui guna untuk mempersiapkan persiapan UTBK ataupun SBMPTN berkenaan dengan Saintek Biologi ini, gitu ya. Apa saja bab terpenting selama 6 tahun terakhir ini yang sering keluar, kami sudah petakan teman-teman, ya. Baik, kita lihat terlebih dahulu. Oke, ini sudah kami petakan, tinggal teman-teman nanti pelajari. Nah, untuk bab biologi berkenaan dengan Saintek ini, teman-teman, untuk persiapan UTBK di tahun ini, kami mengelompokkan menjadi 8 bab besar yang mesti teman-teman perhatikan, gitu ya. Nanti di pokok bahasan pertama saya kelompokkan menjadi bab yang terkenal dengan nama biologi sel, teman-teman, yang ini, gitu ya, biologi sel. Yang kedua saya kelompokkan, oke, kita pakai pointer terlebih dahulu ya biar kelihatan. Nah, yang kedua saya kelompokkan soal-soal itu pada bab yang kedua ini, struktur, fungsi serta perkembangan tumbuhan dan hewan. Nah, yang ketiga saya kelompokkan ke dalam metabolisme sel. Yang keempat saya kelompokkan ke dalam klasifikasi makhluk hidup. Dan yang kelima saya kelompokkan ke dalam sistem organ tubuh manusia. Yang keenam, genetika dan evolusi. Yang ketujuh, mengenai ekologi. Dan yang terakhir, saya kelompokkan ke dalam bab bioteknologi. 8 pokok bahasan besar ini tentu di dalamnya banyak sub-sub pokok bahasan yang ada yang mesti teman-teman pelajari. Apa saja sub pokok bahasan di setiap bab besar ini? Saya sudah melakukan analisis 6 tahun terakhir ini, teman-teman. Oke, bisa diperhatikan. Yang pertama, mengenai bab yang pertama yaitu mengenai biologi sel, gitu ya. Hasil analisis Saintek 6 tahun terakhir ini, teman-teman bisa diperhatikan, ternyata subtopik pada biologi sel yang sering muncul itu adalah mengenai struktur dan fungsi organel sel. Yang kedua, sistem transportasi membran sel. Yang ketiga, mengenai pembelahan sel. 3 subtopik ini teman-teman masuk ke dalam bab besar tentang biologi sel. Nah, perlu teman-teman perhatikan bahwa di biologi sel khususnya yang ini dari 2015 ini dia sempat keluar gitu ya, sempat menghilang juga 2 tahun terakhirnya. Lalu muncul lagi di 2 tahun ke depannya dan 2021 itu muncul kembali. Namun yang perlu teman-teman perhatikan itu adalah mengenai struktur dan organel sel ini. Ternyata hampir di setiap tahun kecuali 2015 teman-teman, mengenai struktur dan organel sel ini ternyata keluar setiap tahunnya. Jadi yang ini berkenaan dengan fungsi-fungsi dari organel sel. Bisa berbicara mitokondria, kloroplas, teman-teman gitu ya, ribosom, terus peroksisom, dan yang lainnya. Jadi teman-teman, khusus pada biologi sel, tolong hafalkan. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa struktur dan organel sel, juga pembelahan sel itu dia dominan keluarnya. Jadi tolong dihafalkan gitu ya. Nah, struktur dan organel sel itu ada di kelas 11, teman-teman. Pembelahan sel itu ada di kelas 12. Jadi mohon diperhatikan ya. Itu dia tentang analisis soal mengenai bab yang pertama. Baik.
Untuk analisis bab yang kedua mengenai struktur dan fungsi serta perkembangan tumbuhan dan hewan, itu kami menganalisis 6 tahun terakhir didapatkan ternyata seperti ini teman-teman. Yang paling banyak keluar itu adalah mengenai struktur dan perkembangan tumbuhan teman-teman. Dari 2015 sampai ke 2021 itu terus keluar gitu ya. Yang pertama nanti berkenaannya dengan jaringan teman-teman di struktur dan perkembangan tumbuhan ini gitu ya. Jaringan itu apa? Bisa jaringan tumbuhan itu dia berbicaranya itu mengenai misalkan parenkim, epidermis teman-teman gitu ya, kolenkim, sklerenkim gitu ya, xilem, phloem itu dia berkenaan dengan struktur dan perkembangan khususnya pada jaringan tumbuhan teman-teman. Itu mohon diperhatikan baik dari struktur maupun fungsi utama yang dimiliki oleh jaringan tumbuhan itu. Gitu ya. Namun untuk struktur dan perkembangan jaringan pada hewan itu dia muncul di tahun 2019 dan 2020 selama 6 tahun terakhir ini teman-teman. Ya. Jadi silakan untuk struktur dan fungsi serta perkembangan tumbuhan dan hewan teman-teman bisa kerucutkan untuk mempelajari struktur dan perkembangan pada tumbuhan khususnya mengenai jaringannya. Gitu ya. Oke, sebab ini dipastikan tiap tahun ini keluar, berarti tahun selanjutnya di 2022 ada kemungkinan itu keluar kembali. Gitu ya. Oke, baik. Terus untuk pokok bahasan metabolisme sel, teman-teman, kami melakukan analisis 6 tahun terakhir ini didapatkan bahwa yang pertama, teman-teman, yang jadi perhatian pertama adalah pada metabolisme sel ini, dia yang paling banyak keluar itu berkenaan dengan katabolisme. Dari 2015 sampai 2021, cuman 2 tahun terakhir tidak keluar, gitu ya. Berbeda dengan anabolisme. Kalau dengan anabolisme, ternyata teman-teman, dari 6 tahun itu 1 tahun hanya dia tidak keluar, yaitu di tahun 2016 saja. Namun kesananya itu anabolisme terus keluar, gitu ya. Nah, kalau berkenaan dengan enzim, enzim itu dia keluar di tahun-tahun terakhir saja, gitu ya. Dari 2019 meskipun 2017 keluar, gitu ya. Tapi yang rutin itu dari 2019 sampai 2021 ini, gitu ya. Artinya proporsi yang keluar khusus untuk metabolisme sel itu dia di anabolisme, teman-teman, juga di katabolisme. Gitu ya, yang perlu diperhatikan sama teman-teman. Anabolisme berarti berbicaranya fotosintesis, kemosintesis. Katabolisme berbicaranya glikolisis, teman-teman. DO, dekarboksilasi oksidatif. Siklus Krebs, transport elektron. Nah, itu dia. Terus satu lagi anaerobnya yaitu fermentasi. Gitu ya. Nah, itu dia seputar katabolisme. Kalau enzim berarti sifat-sifat enzim, cara kerja enzim. Yang paling banyak keluar itu adalah di cara kerja enzim. Gitu ya, khusus untuk metabolisme sel ini teman-teman. Baik, yang keempat yaitu bab yang saya kelompokkan ke dalam klasifikasi makhluk hidup. 6 tahun terakhir ini kami menganalisis ternyata didapatkan data seperti ini teman-teman. Mengenai klasifikasi makhluk hidup yang paling banyak keluar dan mesti diperhatikan sama teman-teman adalah yang pertama teman-teman berkenaan dengan plantae. Gitu ya. Jadi kingdomnya tumbuhan itu mulai dari Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperme, Angiosperme gitu ya. Nah, itu mesti teman-teman pelajari ulang gitu ya. Nah, sebaran soalnya itu lebih banyak kepada tumbuhan berbiji, teman-teman. Artinya bisa ke Gymnosperme, juga ke Angiosperme gitu ya. Yang paling banyak itu di Angiospermenya, dikotil dan monokotil, teman-teman. Berkenaan dengan ciri-ciri utama dari organisme itu. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu diperhatikan sama teman-teman adalah selain Monera, di bawah coba perhatikan di Animalia, teman-teman gitu ya. Di Animalia dan Monera juga perlu diperhatikan sama teman-teman. Ternyata pada klasifikasi makhluk hidup ini dia sering keluar, yang intens sering keluar gitu ya. Bisa diperhatikan. Kalau Plantae itu di 2019 sempat menghilang, sedangkan Monera di tahun 2020 sempat menghilang gitu ya. Tapi ada lagi di 2021, sedangkan Animalia itu dia intens terus keluar. Dari 2017 dia terus keluar sampai ke 2021. Kalau di Animalia itu yang paling banyak keluar itu teman-teman berkenaan dengan satu ciri utama dari setiap kelas vertebrata. Nah, itu tolong dihafalkan gitu ya. Mulai dari Fishes, amfibi, reptil,
Aves, dan Mamalia. Itu ciri-ciri utamanya. Yang kedua, invertebrata, teman-teman. Animalia itu yang sering keluar itu selain yang tadi ciri dari vertebrata ya setiap kelasnya, juga ciri dari invertebrata mulai dari filumnya Porifera, Solenterata, hafalkan teman-teman itu ada Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida gitu ya. Terus ada Arthropoda, ada Mollusca dulu, Arthropoda, sama yang terakhir itu dia Echinodermata gitu ya. Nah, itu tolong hafalkan ciri-ciri utama pada kingdom Animalia gitu ya. Nah, sedangkan di Monera ini dia sempat hilang di 2020 namun muncul di 2021. Itu berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan peran dari bakteri. Monera itu salah satunya bakteri, teman-teman. Bakteri pelajari mulai dari struktur tubuhnya sama peran dia, baik yang menguntungkan ataupun yang merugikan. Nah, itu teman-teman gitu ya. Adapun fungi ini dia jarang keluar gitu ya. Protista sempat keluar di 2020 namun sangat jarang sekali. Juga virus juga jarang sekali namun keluar di 2020 dan 2017 2016 gitu ya. Ini dia hasil analisis 6 tahun terakhir. Silakan teman-teman bisa mengerucutkan hal-hal yang harus dihafalkan gitu ya. Oke, siap. Terus bab yang keenam yaitu mengenai sistem organ tubuh manusia. Ini sistem terlalu banyak teman-teman yang harus dihafalkan. Namun 6 tahun terakhir setelah kami analisis, ternyata itu yang paling banyak keluar itu seputar bab-bab yang coba diperhatikan sama teman-teman. Yang pertama yang mesti teman-teman perhatikan adalah di sistem koordinasi. Sistem koordinasi itu ada sistem saraf, indera, endokrin. Tahun 2021 itu teman-teman dia mengeluarkan tentang otak gitu ya, tentang sistem saraf gitu. Kesininya ini dia tersebar, ada yang alat indera, ada yang sistem endokrin gitu ya. Endokrin itu berkenaan dengan hormon. Oke, terus selain itu yang mesti teman-teman perhatikan adalah mengenai sistem pernapasan. Nah, sistem pernapasan selama 6 tahun terakhir ini teman-teman coba perhatikan hanya di 2017 dia tidak keluar. Namun dia terus keluar selain 2017. Artinya proporsi untuk sistem pernapasan salah satunya adalah reaksi-reaksi pertukaran di antara oksigen dengan CO2 itu yang sering keluar di soal-soal UTBK ini teman-teman. Nanti mohon perhatikan, mohon pelajari mengenai sistem pernapasan ini teman-teman ya. Dikerucutkan hafalannya, coba dipelajari ulang khususnya di sistem pernapasan itu adalah yang sering keluarnya itu mengenai pertukaran gasnya gitu ya. Adapun sistem gerak di tahun kemarin ini ada keluar satu soal gitu ya. Nah, namun di 2020 18 17 kosong. Sistem peredaran darah ini dia hanya 5 tahun ke belakang munculnya. Pencernaan juga sudah 3 tahun ke depan ini tidak muncul-muncul. Nah, sistem ekskresi hanya muncul di 6 tahun ke belakang gitu ya. Termasuk sistem pertahanan tubuh ini teman-teman tidak keluar. Sistem reproduksi yang di tahun 2021 keluar itu mengenai tentang spermatogenesis dan oogenesis teman-teman gitu ya. Nah, seperti itu. Ini hasil analisisnya di tahun 2021 yang keluar itu ada sistem gerak, sistem pernapasan, sistem koordinasi, juga sistem reproduksi teman-teman gitu ya. Proporsinya, analisisnya menunjukkan seperti ini datanya. Silakan teman-teman bisa berpikir ulang bagaimana strateginya ya. Oke, siap. Ini yang kelima. Nah, yang keenam teman-teman mengenai genetika dan evolusi. Selama 6 tahun terakhir ini hasil analisis kami didapatkan bahwa yang paling banyak keluar itu adalah yang pertama, coba perhatikan sama teman-teman mengenai evolusi. Nah, selain evolusi juga bisa perhatikan pada materi genetika dan sintesis protein. Ini tidak absen teman-teman. Tiap tahun terus keluar gitu ya. Dari 6 tahun ke belakang sampai kemarin di 2021 ini itu dia terus intens keluar. Gitu ya. Artinya kalau berkenaan dengan materi genetika ini dia berkenaan dengan DNA, RNA gitu ya, struktur DNA, fungsi dari DNA gitu ya. Itu dia materi genetika. Kalau berkenaan dengan sintesis protein, teman-teman fungsi-fungsinya itu nanti berkenaan dengan proses, ada dua proses. Ada yang disebut transkripsi, ada yang disebut translasi, teman-teman. Kalau berkenaan dengan
sintesis protein gitu ya. Mohon dipelajari bagaimana transkripsi itu berlangsung, translasi itu berlangsung, siapa saja yang berperan gitu ya. Itu juga sering dikeluarkan ya. Oke, berkenaan dengan evolusi, evolusi yang paling banyak keluar itu adalah seputar mengenai teori-teorinya Darwin beserta satu lagi itu adalah mekanisme evolusi, teman-teman. Artinya hukum Hardy-Weinberg gitu ya, itu juga sering keluar. Yang P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat sama dengan 1 gitu ya. Itu hukum Hardy-Weinberg beserta teori-teori yang dikeluarkan oleh evolusinya miliknya Darwin, teman-teman. Itu berkenaan dengan evolusi gitu ya. Nah, kalau di pola-pola hereditas ini 3 tahun ke belakang ini dia intens terus keluar gitu ya, hitungan-hitungan teman-teman, hukum Mendel 2 paling banyak gitu ya, beserta penyimpangannya. Itu dia paling banyak keluar di pola-pola hereditas seperti itu soalnya. Sedangkan di mutasi, kalau mutasi itu kemarin yang keluar di 2019 itu adalah mengenai delesi, teman-teman gitu ya, mutasi gen. Gitu, seperti itu. Ada mutasi gen, ada mutasi kromosom. Hanya di seputar itu teman-teman untuk dipelajari kalau mau mempelajari mutasi. Gitu ya. Ini dia berkenaan dengan genetika dan evolusi. Yang ketujuh teman-teman bisa perhatikan juga nanti di bab yang ketujuh itu saya kelompokkan ke dalam materi besar ekologi gitu ya. Selama 6 tahun terakhir ini subnya gitu ya, subtopiknya itu kami kelompokkan gitu ya. Ada di ekosistem dan keanekaragaman hayati, ada biologi perilaku dan adaptasi, dan juga biologi lingkungan khususnya mengenai pencemaran gitu ya. Nah, untuk di di ekologi ini yang mesti teman-teman perhatikan adalah yang pertama mengenai pencemaran lingkungan, baik air, udara gitu ya, polusi aja gitu ya. Perhatikan penyebab-penyebab adanya polusi itu di pencemaran lingkungan. Terus yang intens 6 tahun terakhir itu adalah mengenai ekosistem dan keanekaragaman hayati. Ini berkenaan dengan piramida makanan gitu ya, berkenaan dengan hubungan simbiosis teman-teman. Terus berkenaan dengan rantai makanan, jaring makanan gitu ya. Itu dia berkenaannya di ekosistem gitu ya. Nah, kalau keanekaragaman hayati nanti di situ ada klasifikasi teman-teman ya. Ada klasifikasi di dalamnya gitu. Jadi pelajari keanekaragaman hayati, salah satunya adalah diklasifikasi teman-teman ya. Oke. Terus yang terakhir adalah kami kelompokkan ke dalam judul besar yang bernama bioteknologi. Hasil analisis 6 tahun terakhir ini kami dapatkan seperti ini datanya teman-teman. Pada bioteknologi kami bagi menjadi bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Ternyata hasilnya teman-teman yang sering muncul pada bab bioteknologi ini adalah berkenaan dengan bioteknologi modern. Hanya 1 tahun dia absen, yaitu di tahun 2018. Yang lainnya dia terus muncul intens gitu ya. Nah, berkenaan dengan apa bioteknologi modern ini? Berkenaan dengan rekayasa teman-teman gitu ya. Rekayasa gen gitu ya. Terus ada cloning, terus ada kultur jaringan, teman-teman. Ada teknologi hibridoma, ingat-ingat gitu ya. Itu dia seputar rekayasa genetik. Kalau berbicaranya bioteknologi modern, kalau hafalkan itu bagaimana rekayasa genetik itu berlangsung. Enzim apa saja yang di sana diperlukan, gitu ya. Tolong hafalkan atau pelajari itu. Kalau berkenaan dengan bioteknologi konvensional itu dia sederhana, misalkan ada bakteri apa gitu ya, dia berperan di dalam proses pembuatan makanan atau minuman gitu ya, tinggal dihubungkan mana yang betul gitu ya. Itu dia konvensional biasanya. Misalkan nata de coco gitu ya, bakterinya apa? Acetobacter-Psyllinum, cuman seperti itu kalau berbicaranya konvensional gitu ya. Namun yang lebih kompleks lagi itu materinya di bioteknologi modern. Tadi sudah saya sebutkan materinya apa saja ya. Mohon dipelajari sama teman-teman sehingga teman-teman memiliki materi yang lebih mengerucut gitu ya. Oke, seperti itu. Analisis soal UTBK 6 tahun terakhir khusus pada saintek biologi, teman-teman. Kami kelompokkan menjadi 8 besar fungsi yang mesti teman-teman hafalkan. Itu ya, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.